الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengevaluasi segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertobat dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa keberadaan hidup kita di dunia ini adalah sebagai ujian. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Dan inilah prinsip dasar adanya kematian dan kehidupan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa bebas melakukan apa saja sekehendak kita. Ada batasan hukum syara, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Karena sesungguhnya segala perilaku dan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi il. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua aktivitas, segala amal kita dan bekas amal-amal kita ketika kita di masjid dan di luar masjid selama 24 jam tidak pernah lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kelak sebagai bukti dan alasan Allah untuk mengadili kita di yaumil akhir. Perhatikan firman Allah dalam surah Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh, kami yang menghidupkan orang-orang mati dan mencatat perbuatan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Semuanya kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Ayat Al-Quran ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala amal perbuatan manusia dengan pertimbangan catatan, rekam jejak yang sangat rinci. Allah akan membalas segala amal kita bukan sekadar berdasarkan amal-amal yang kita perbuat, namun segala bekas, langkah-langkah, dan segala bukti yang berkaitan dengan amal kita. Saat kita berjalan ke masjid, ke pengajian,
Bukan saja ibadah kita di masjid yang dicatat, bukan saja duduk kita di pengajian yang direkam Allah Subhanahu wa taala, namun langkah-langkah kita, dengan apa kita ke sana? Semua dikumpulkan Allah sebagai catatan yang sangat rinci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya kita menyiapkan catatan amal, maka perlu kita pahami bagaimana petunjuk atau cara-cara yang harus kita lakukan guna melakukan amalan-amalan salih yang terbaik agar catatan amalan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, setidaknya ada dua hal yang akan kita bahas. Langkah pertama yang harus kita tempuh agar catatan amal kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan amalan yang terbaik. Beramal dengan amalan yang terbaik berarti bahwa amalan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sama manusia. Dalam setiap amal, kita patrikan dalam diri kita. Kita hunjamkan dalam hati dan jiwa kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Contohnya, saat kita mendirikan sholat, mulailah dengan niat yang terbaik, takbiratul ihram yang terbaik, berdiri, bersedekap, ruku, sujud yang terbaik, mengangkat tangan yang terbaik, membaca bacaan sholat yang terbaik, serta mengakhiri sholat dengan yang terbaik, sesuai dengan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah Maha perkasa, Maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah amalan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairul amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah yang rutin, yang berkelanjutan meskipun pun itu sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ajal. Hadirin rahimakumullah, maaf, kalau kita bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa membaca Al-Quran, bacalah, belajarlah. Baca Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku dibungkus kain kapan, tidak bisa bergerak lagi. Kalau kita masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih bisa sedekah, bersedekahlah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Dan ia berjanji kepada Allah. Perhatikan Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Lalu ada yang menyesali. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja, agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang-orang yang salih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, marilah kita manfaatkan setiap saatnya untuk beramal dengan amalan yang terbaik. Ketika mendirikan sholat, tidak asal melaksanakan, apalagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita laksanakan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah kedua yang harus kita lakukan agar memiliki catatan amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya sampai akhirat. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah
dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang salih, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Iza matal insanu in qata'a anhu amalhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yad'ulah." Rawahul Muslim. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dalam hadis di atas adalah 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang pertama, sedekah jariah, seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan. Atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, anak yang salih. Karena anak yang salih itu hasil dari kerja keras orang tua dalam mendidiknya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama. Sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang salih. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Semoga kita semua termasuk hambanya yang mampu beramal dengan amalan yang terbaik dan menyiapkan amal yang pahalanya terus mengalir. Wa aqulu qouli hada fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah pertama, khatib menyampaikan bahwa sudah menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa keberadaan hidup kita di dunia ini adalah sebagai ujian. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Dalam rangka menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, kita mesti mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dengan amalan yang terbaik dan dengan menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya sampai akhirat. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganugerahkan taufik hidayahnya untuk senantiasa beramal yang terbaik sehingga di akhirat kelak kita memiliki catatan amal yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa durriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis salah.